Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait aplikasi pantau penyebaran virus COVID-19 di dunia secara real time ya. Dimana sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data positif orang yang terkena COVID-19, kemudian orang yang meninggal akibat COVID-19 dan orang yang sembuh dari COVID-19. Dan kita juga sudah berhasil menarik data khusus negara kita Indonesia ya. Nah, di mana sebelumnya kita sudah berhasil mengambil API dari coronavirus 19, API Heroku app.com ini ya. Nah, jadi data ini yang sudah kita berhasil tarik di video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan mencoba mengambil data dari Kawal Corona ya. Nah, di mana di aplikasi kita akan menampilkan data kasus corona di Indonesia berdasarkan provinsi ya. Nah, di sini kan di API kita sebelumnya itu tidak ada untuk pilihan per provinsi. Nah, di Kawal Corona ini kita dapat menarik data di Indonesia berdasarkan provinsi. Misalnya kita mau lihat DKI Jakarta. DKI Jakarta itu positifnya berapa, kemudian sembuh dan meninggalnya itu berapa. Nah, ini kita akan tarik berdasarkan dari API Kawal Corona. Nah, di sini API-nya kita sudah disediakan ya, yaitu di menu API for Developer ini. Kemudian nanti kita akan cari untuk provinsi ya. Nah, ini API yang akan kita gunakan. Nah, dimana sebelumnya teman-teman banyak yang komentar terkait Kawal Corona ini ya. Ada beberapa yang tidak dapat mengambil datanya atau menarik datanya. Kita akan coba menarik data dari Kawal Corona ini berdasarkan data provinsi yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya sudah coba ya, nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, jadi nanti kita mau buat tabel di bawah Indonesia ini, kemudian kita kasih nama data kasus coronavirus di Indonesia berdasarkan provinsi. Kemudian di sini nanti kita akan buatkan tabel, lalu datanya ini kita akan tarik berdasarkan dari Kawal Corona ini ya, dari API sini kita akan tariknya. Nah, seperti itu. Nah, apa yang harus teman-teman siapkan? Yang harus teman-teman siapkan yaitu file kita yang kemarin ya. Jadi file yang saya beri nama Corona itu silakan teman-teman buka kembali lalu masukkan ke text editornya ya. Nah, jadi ini dia yang sudah saya buat sebelumnya ya, yang sudah kita buat, yaitu saya beri nama Corona, kemudian di dalam sini ada folder image. Ini juga saya sudah sertakan di kolom deskripsi di video sebelumnya. Lalu kita sudah berhasil membuat index.php dan kita sudah berhasil membuat function untuk menampilkan semua data atau data global, dan kita juga sudah berhasil membuat function untuk menampilkan data negara, yaitu negara Indonesia dari API coronavirus 19 ini. Nah, silakan teman-teman siapkan file ini ya. Jika belum, silakan teman-teman ikutin dulu video sebelumnya, kemudian kita lanjutkan ke video ini. Atau teman-teman mau menggunakan file yang berbeda juga tidak masalah, karena kita akan mengambil API-nya dari Kawal Corona, bukan lagi dari coronavirus ini. Oke, setelah teman-teman sudah siapkan filenya, jangan lupa silakan teman-teman jalankan web servernya, kemudian silakan teman-teman juga mengakses getbootstrap.com karena kita menggunakan Bootstrap 4 sebagai tampilannya ya. Nah, pastikan sebelumnya teman-teman terkoneksi ke internet, karena sekali lagi kita menggunakan API ini membutuhkan koneksi internet. Oke, kalau sudah silakan teman-teman jalankan file kita yang tadi ya. Di sini yaitu localhost, kemudian slash nama folder kita yaitu Corona ya. Jadi di sini saya sudah jalankan localhost slash nama folder kita Corona. Kalau saya refresh, maka dia akan seperti ini ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita akan membuat tabel ya. Kita akan membuat tabel. Silakan teman-teman kembali ke text editornya. Kemudian di dalam sini kita akan arahkan di dalam kontainer ya. Silakan teman-teman perhatikan letak akhir dari kontainer itu di mana. Di sini saya blok ya kontainer, kemudian saya lihat batasnya itu adalah yang terakhir ini, div terakhir ini. Di sini saya mau kasih komentar dulu, ini akhir kontainer. Nah, kalau sudah di atasnya saya kasih keterangan lagi, ini akhir row. Nah, di mana saya mau letakkan di bawah akhir row ini atau di atas akhir kontainer ini. Kita akan letakkan tabelnya di sini. Silakan teman-teman tambahkan tabel, kemudian kelas tabel ya. Kemudian kita mau tabelnya itu ada border ya. Bordered. Kemudian kita buatkan seperti ini. Di dalamnya kita tambahkan t-head ya. Kemudian kita tambahkan th.
Jangan lupa penutupnya. Kemudian di sini kita mau letakkan nomor dulu, lalu ini di copy paste. Kemudian kita akan memberi nama provinsi ya, nama provinsi. Kemudian di bawahnya saya tambahkan seperti ini. Lalu orang yang positif ya, seorang yang positif, kemudian orang yang sembuh, kemudian orang yang meninggal, seperti itu. Nah, kalau sudah, ini saya hapus. Kita siapkan seperti ini. Kemudian kita buat di bawahnya untuk T-body-nya ya. T-body, kemudian di sini kita beri ID. ID-nya yaitu tabel, kemudian data, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, ini kita biarkan kosong aja karena nanti kita akan mengambil datanya melalui API seperti itu. Kalau sudah, silakan di save, kemudian silakan teman-teman refresh. Nah, maka di sini akan ada tabel ya. Nah, namun di sini kan terlalu mepet nih. Kita akan memberi jarak, atau kita akan membuat card ya. Kita akan menambahkan card di sini. Silakan teman-teman kembali ke Bootstrap-nya, silakan ke dokumentasi, kemudian cari di sini yang namanya card. Silakan teman-teman cari card, lalu kita cari yang ada headernya ya. Kita cari yang ada headernya. Nah, ini boleh digunakan header and footer. Silakan teman-teman copy yang ini, card ini ya, karena kita akan gunakan. Silakan di copy, kemudian pastekan di sini ya, di atas tabel ini. Kemudian silakan teman-teman rapikan. Kalau sudah, di sini di headernya atau di judulnya kita akan memberi seperti ini. Kita akan tebalkan menggunakan tag B ya. Kemudian di situ kita kasih label data kasus coronavirus di Indonesia berdasarkan provinsi. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, di bodinya untuk H5 sampai dengan aref ini silakan teman-teman hapus. Kemudian tabelnya kita pindahkan ke dalamnya. Silakan teman-teman pindahkan tabelnya ke dalam body dari card ini. Nah, silakan teman-teman copy, kemudian silakan dirapikan. Nah, kalau sudah rapi, silakan di save, kemudian di refresh di kerjaan kita. Nah, maka akan ada card di sini ya. Nah, namun di sini masih mepet, kita akan beri jarak. Silakan teman-teman arahkan ke kelas card ini, kemudian tambahkan MT atau margin top, kita kasih 3. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka dia sudah akan ada jarak ya, sudah ada jaraknya. Lalu kita coba beri warna ya. Untuk cardnya ini silakan kita beri warna untuk headernya. Misalnya kita mau kasih warna merah, kita coba ya. Berarti letaknya itu ada di header, kita tambahkan BG danger misalnya. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka akan ada seperti ini ya. Nah, namun di sini kan masih tulisannya warna hitam, silakan diganti teksnya menjadi white ya, ditambahkan di card header ini. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh, maka tulisannya sudah berhasil kita ganti menjadi warna putih seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita buat seperti ini, selanjutnya kita akan mengambil data dari API Kawal Corona ya. Nah, di sini kita akan menggunakan CURL untuk mengambil datanya. Silakan teman-teman buatkan file di foldernya ya. Di sini saya kasih nama CURL ya. CURL.php. Nah, silakan teman-teman buatkan dulu filenya. Di sini kita akan coba membuat fungsi ya. Terlebih dahulu kita akan coba membuat fungsi untuk menarik data dari API Kawal Corona tersebut. Di sini kita tambahkan dulu tag PHP ya. Kalau sudah, yang pertama yang harus kita buat adalah kita akan coba buatkan fungsi ya. Kita buat fungsi HTTP request. Nah, di sini kita mau buat untuk merequest URL-nya ya. Di sini kita buatkan function, kemudian HTTP request, kemudian di dalamnya kita deklarasikan parameternya yaitu URL ya. Kemudian jangan lupa pembuka dan penutup kurung kurawal. Lalu di dalamnya kita buatkan seperti ini. Yang pertama yang kita buatkan adalah kita persiapkan dulu untuk CURL-nya.
Kemudian di bawahnya kita deklarasikan variabel ch itu menampung crul kemudian underscore init ya. Nah, ini kita persiapan untuk melakukan curl. Kemudian yang kedua, kita akan set URL-nya. Nah, kita akan set URL-nya dengan cara curl kemudian underscore set opt. Nah, lalu di sini sudah ada model isiannya ya. Kita tinggal sesuaikan. Yang pertama kita isi dengan variabel ch yang sudah kita deklarasikan di atas, yaitu ch. Kemudian optionnya ini kita ganti menjadi curl opt kemudian underscore url. Lalu value-nya kita ganti menjadi string URL ya. Dimana string URL ini akan mengambil dari URL parameter kita di sini. Kalau sudah, jangan lupa titik koma. Lalu di bawahnya kita akan aktifkan ya. Kita akan aktifkan fungsi transfer. Fungsi transfer nilai yang berupa string. Nah, seperti itu. Kalau sudah, di bawahnya kita tambahkan seperti ini, curl, kemudian set opt, kemudian di dalamnya kita deklarasikan lagi string ch ya. String ch ini dari sini, dari atas ini. Kemudian optionnya kita ganti menjadi curl, kemudian curl opt, kemudian underscore return transfer. Nah, pastikan huruf besar seperti ini ya. Dan jangan lupa hurufnya diperhatikan. Di sini curl opt return transfer. Kalau di atas curl opt underscore url ya. Nah, jadi ini berbeda. Yang pertama kita set URL-nya, yang di bawah kita aktifkan untuk fungsi transfer nilainya. Kemudian value-nya kita tambah, kemudian value-nya kita ganti menjadi 1 ya, atau kita aktifkan. Lalu, nah di sini kan kita menggunakan localhost ya. Di sini saya menggunakan localhost. Berarti di situ harus ada yang saya setting. Saya settingnya apa? Kita setting dulu agar dapat dijalankan pada localhost. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tidak menjalankan settingan ini, biasanya dia tidak akan muncul ya. Karena apa? Karena kita harus mematikan dulu SSL-nya ya. Jadi kita harus mematikan SSL-nya atau HTTPS ya. Jadi di sini kita matikan SSL verify atau HTTPS-nya. Nah, seperti itu ya. Caranya gimana? Caranya kita ketikkan curl kemudian underscore set opt, lalu di dalamnya kita panggil string ch-nya, kemudian koma, di dalamnya kita tambahkan seperti ini, curl, kemudian opt underscore ssl underscore verify host. Nah, gitu ya, verify host, kemudian koma, kita isi nilainya menjadi 0. Di sini 0 atau false ya. Nah, di atas ini kita aktifkan berarti 1 atau true. Di bawahnya ini kita matikan berarti false atau 0 ya. Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi seperti ini, curl, kemudian set opt, kita panggilkan string ch-nya, kemudian optionnya kita ganti menjadi curl opt, kemudian underscore ssl underscore verify peer. Nah, yang di atas kan verify host. Nah, di bawahnya verify peer, ini juga kita matikan atau kita isi nilainya dengan 0 seperti itu. Kalau sudah, di bawahnya sini kita akan tampung hasil ke dalam variabel ya. Variabelnya kita akan deklarasikan sebagai outputnya ya, output. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita buat seperti ini, string output sama dengan curl underscore x, seperti ini ya. Kemudian string ch, kita panggil string ch-nya. Kalau sudah, silakan di save. Lalu di bawahnya
kita akan tutup ya, kita akan tutup CURL-nya. Nah, dengan cara CURL_close seperti itu. Nah, di dalamnya kita panggil variabel ch-nya. Kalau sudah, silakan ditambahkan titik komanya. Kemudian pada yang terakhir kita akan mengembalikan hasilnya ya, hasil CURL-nya dengan apa? Dengan return seperti itu. Kita panggilkan string output. Kalau sudah, sampai sini kita sudah berhasil membuat function HTTP request ya. Nah, ini kan masih berupa function. Gimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya seperti ini. Ini kita panggil fungsi HTTP request. Nah, kemudian di dalamnya variabel kita ya, variabel atau URL atau API kita ya, API atau link API seperti itulah ya. Nah, sekarang kita panggil HTTP, kemudian request, kemudian apa? Kemudian linknya ya. Kemudian link API-nya kita pastikan dulu sama ya. Oke, sudah sama. Kalau sudah, silahkan di save. Kita kembali ke web browsernya, kita cari API kawal coronanya. Di sini kan kita mau mengambil data provinsi, berarti API kita adalah yang ini. Silahkan teman-teman blok, kemudian di copy ya, di copy, lalu pastekan di sini. Nah, pastikan di sini. Kalau sudah, jangan lupa titik komanya. Di bawahnya kita akan mengubah formatnya. Kita akan ubah format menjadi JSON seperti itu. Kalau sudah, kita tampung ke dalam variabel data, string data. Oh iya, di sini kita harusnya tampung ke dalam variabel ya, biar kita bisa panggil kembali. Di sini kita tampung ke dalam variabel data yang isinya adalah function atau fungsi yang sudah kita buat di atas, fungsi HTTP request, lalu di sini link API-nya ya, link API dari kawal corona. Nah, di sini kita ganti formatnya menjadi format JSON seperti ini. JSON decode, kemudian string data kita panggil, lalu koma true ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita coba dulu tampilkan datanya berhasil enggak. Kita echo lah ya, kita echo, coba kita gunakan pre biar dia rapi seperti ini. Kalau sudah, ditutup echo pre, lalu di dalamnya kita coba print r ya, kita coba print r. Apa yang mau di print? Yang mau di print adalah string data. Kalau sudah, silakan di save. Kemudian kita panggil linknya ya. Di sini kita kasih nama curl.php. Nah, gimana cara panggilnya? Cara panggilnya sama ya. Tinggal kita ketikkan localhost folder kita yaitu corona, lalu slash nama file kita yaitu curl.php. Kalau sudah, silakan di enter. Nah, maka datanya tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Coba kita lihat codingnya lagi ya. Kita deklarasikan variabel data, kemudian HTTP request, lalu linknya. Oh ya, ini coba kita ganti atau kita tambahkan slash di ujung sini ya. Jadi provinsi slash seperti itu ya. Kalau sudah, silakan di save. Nah, jadi hati-hati ya penulisannya, silakan teman-teman perhatikan lagi. Kalau misalnya tidak muncul datanya, perhatikan dari functionnya sampai ke linknya ya. Jadi tadi ini coba kita tambahkan slash di sini. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh lagi. Nah, maka data kita sudah berhasil ya. Nah, kita di sini sudah berhasil mengambil data kita ya. Jadi data dari kawal corona sudah kita berhasil panggil. Nah, di mana di sini data yang pertama ada DKI Jakarta, yang kasus positifnya itu, nah kata kuncinya di sini ya. Jadi array asosiatifnya itu kata kunci untuk positif yaitu kasus posi ya. P-nya huruf besar, kemudian kasus sembuhnya itu kasus sem ya. Kata kuncinya di sini adalah 48, kemudian kasus yang meninggal adalah 43 seperti itu. Nah, lalu di Jawa Barat kasus positifnya 198, kemudian sembuhnya 11, kemudian meninggalnya 21. Nah, ini yang akan kita tarik nantinya ya. Nah, jadi kita sampai sini kita sudah berhasil menarik data dari API kawal corona menggunakan cara CURL seperti itu ya. Nah, kalau sudah,
kita coba buat seperti ini lagi di bawahnya. Silakan teman-teman kembali ke text editornya. Nah, ini kan sudah berhasil, berarti ini kita off-kan aja dulu untuk sementara, kita off-kan dulu. Kemudian di bawahnya kita buat seperti ini. Yang pertama kita tampung dulu. Kita tampung jumlah data kita. Nah, jumlah data kita gimana cara nampungnya? Kita buatkan dulu variabel jumlah. Kemudian sama dengan count, kita akan jumlah apa yang mau dijumlah. Yang kita mau jumlah adalah string data ya. Nah, jadi string data atau yang data yang sudah kita tampilkan tadi, kita tampung ke dalam jumlah. Ini kita mau lihat berapa jumlah datanya. Lalu di bawahnya kita buatkan seperti ini. String nomor, kita buatkan string nomor sama dengan 1. Kemudian kita lakukan perulangan. Yang kita mau lakukan perulangan adalah data ini ya. Jadi data ini kita mau keluarkan dari array, dari format JSON ini kita mau keluarkan datanya ya. Nah, caranya kita bisa buat seperti ini, for kemudian string i sama dengan 0, kemudian string i atau variabel i dia akan berhenti apabila dia kurang dari jumlah. Jumlah ini dari mana? Jumlah ini adalah dari jumlah data kita. Kemudian jangan lupa incrementnya string i plus plus ya. Kalau sudah di dalamnya kita buatkan seperti ini. String hasil sama dengan dia akan menampung array multidimensi ya. Dimana yang pertama kita masukkan variabel i, kemudian yang kedua kita akan panggil atribut yang ini ya. Nah, ini kita panggil atributnya ya. Tulisannya attributes, ini boleh saya copy kemudian saya pastekan di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, di bawahnya kita akan coba tutup PHP-nya ya. Kita akan coba tutup PHP-nya. Jadi ini akan looping ya. Jadi kita looping, kemudian kita akan tampilkan data kita ya, seperti nama provinsi, orang yang sembuh sampai dengan orang yang meninggal. Nah, kalau sudah ini saya tutup seperti ini. Kemudian di bawahnya saya buka lagi ya, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, jadi ini pembuka for, kemudian ini adalah penutupnya. Di dalamnya atau di atas ini kita akan buat seperti ini. Kita akan buat untuk tr ya, atau row kita. Lalu di dalamnya kita buat td atau tabel data. Terus kita tampilkan seperti ini. Kita panggil tag PHP-nya, kemudian sama dengan kita panggil dulu untuk nomor ya, untuk nomor plus plus. Kenapa nomor plus plus? Kita akan menampilkan nomor 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya ya. Dimana di sini kita sudah deklarasikan bahwa nomor sama dengan 1. Nah, di sini kita panggil variabel increment biar dia selalu bertambah 1. Lalu di bawahnya kita tambahkan lagi untuk td selanjutnya ya. Kemudian kita panggil lagi tag PHP-nya, kemudian string hasil kita akan panggil kata kuncinya ya, kata kunci dari array asosiatif kita. Kata kunci yang pertama yang kita mau tampilkan itu apa? Nah, kata kuncinya itu ada di sini. Silakan teman-teman pilih. Misalnya kita mau tampilkan untuk yang provinsi ya. Silakan di copy, kemudian di sini dipastekan ya. Pastikan tulisannya sama ya, P-nya huruf besar, kemudian provinsi seperti itu. Kalau sudah ini boleh di copy paste ya. Nah, kita akan sesuaikan dengan data kita. Di sini kita mau tampilkan nama provinsi, kemudian data positif ya. Di sini data positif tulisannya adalah kasus posi. Ini boleh di copy, kemudian dipastekan ya. Pastikan hurufnya itu sama persis. Kasus underscore posi ya, P-nya huruf besar. Kemudian yang kedua kita akan tampilkan untuk data yang sembuh. Data yang sembuh itu tulisannya kasus sem ya. Kasus sem seperti ini. Nah, ini saya pastekan di sini. Kemudian untuk data yang meninggal kasus meni ya. Nah, ini tulisannya seperti ini. Jadi ini kita tidak boleh merubahnya ya, karena di sini bawaan dari API-nya. Ini siapa yang bisa merubahnya? Yang bisa merubahnya adalah orang yang membuat API tersebut ya. Jadi ini sudah dia deklarasikan kata-kata kuncinya seperti ini. Untuk kasus positif, kasus underscore posi, kemudian untuk sembuh kasus sem,
kemudian untuk yang meninggal kasus Meni ya, seperti itu ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian kita coba kembali ke index.php-nya. Sampai di sini pastikan sama untuk penulisan listing programnya ya. Kalau sudah silakan kembali ke index.php, kita akan coba panggil data CURL ini. Nah, gimana cara manggil datanya? Cara manggil datanya kita akan buatkan function selanjutnya ya. Jadi di sini kan ada sudah function data negara. Nah, di bawahnya kita akan coba panggilkan functionnya ya. Berarti di sini kita buatkan function, kemudian nama functionnya apa? Misalnya kita mau data provinsi ya. Misalnya data provinsi seperti itu. Kalau sudah kita buatkan seperti ini, lalu di dalamnya kita tampilkan Ajax ya. Ini boleh kita copy paste lah. Nah, ini kita boleh copy paste. Ini kita copy ya dari function semua ini kita copy, kemudian kita pastekan di data provinsi ini, lalu URL-nya kita panggilkan file kita ya. File kita namanya CURL tadi, curl.php. Nah, ini adalah URL-nya, kemudian tipenya kita akan masukkan tipe di bawahnya. Ini tipenya sebagai apa? Kita akan tampilkan get ya. Kita akan isi get atau kita akan mengambil datanya berdasarkan metode get, kemudian koma. Kalau sukses, gimana kalau misalnya dia sukses? Jika sukses, maka dia akan mengisi data di tabel data kita. Nah, di mana di atasnya kita sudah deklarasikan bahwa untuk tbody ini ID-nya adalah tabel data. Nah, ini pastikan sama penulisannya ya. Jadi ID-nya kita akan panggil, kemudian kita letakkan di sini. Di try-nya ini kita akan letakkan seperti ini. ID tabel data itu kita akan isi dengan HTML, kemudian di dalamnya adalah data ya. Nah, ini datanya dari mana? Datanya itu dari sini. Kemudian data ini dari mana? Data ini diisi dari URL CURL ini ya. CURL.php ini dari mana? Ini CURL.php yang sudah kita buat barusan ya, yang sudah kita buat tadi ya. Jadi ini saling berhubungan. Kalau sudah silakan di save, kemudian coba di refresh di sini ya. Ini kita bukan lagi ke CURL tapi ke index. Nah, di sini belum tampil datanya. Kenapa belum tampil? Karena di sini masih berupa function, kita belum panggil datanya. Silakan kita panggil lagi datanya di paling atas sini ya. Nah, jadi di sini kan tampil data negara, kemudian tampil semua data. Di sini kita tampilkan lagi data provinsi seperti itu. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Nah, maka data kita sudah berhasil ya. Data kita berhasil ditampilkan. Nah, jadi seperti inilah caranya memanggil API dari Corona, dari API kawal Corona seperti itu ya. Nah, ini kan kita sudah berhasil panggil. Nah, kemudian ini kita copy, kita pastekan lagi di dalam sini agar selalu data kita selalu update ya, atau dia akan merefresh otomatis selama 3 detik. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh. Silakan teman-teman perhatikan ya. Jadi setiap 3 detik dia akan merefresh halaman ini. Jika teman-teman ingin perhatikan bagaimana dia merefresh, boleh teman-teman klik kanan kemudian inspect elemen ya. Lalu pilih network. Di sini kita akan lihat dia setiap 3 detik akan merefresh halaman. Halaman apa yang dipanggil? Halaman yang dipanggil adalah link-link kita, termasuk yang tadi barusan kita buat adalah curl.php ya. Nah, kalau kita klik, maka dia akan menampilkan data yang sudah di refresh seperti itu ya. Nah, jadi sampai sini beginilah cara memanggil data atau menarik data dari API kawal Corona ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang merasa kesulitan menampilkan data dari API kawal Corona ini, silakan teman-teman menggunakan cara kita yang ini ya, menggunakan CURL. Silakan teman-teman manfaatkan cara ini ya. Jika teman-teman masih kesulitan, silakan teman-teman komentar di kolom komentar di bawah. Nanti kita akan selesaikan sama-sama ya. Oke, sampai sini semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.